Imam Islamic Center New York AS Syamsi Ali hadir dalam kampanye Prabowo di GBK 7 April kemarin. Untuk menjawab keterkejutan publik, Syamsi Ali kemudian mengumumkan secara terbuka 7 alasan mengapa akhirnya menjatuhkan pilihan terhadap pasangan Prabowo Sandi. Sementara di Pilpres 2014 kemarin, Imam Syamsi mendukung Jokowi JK. Berikut ini 7 alasannya. 1. Saya merasakan ketidakadilan dalam menilai dukungan ulama di kedua belah pihak. Ketika sebagian ulama mendukung Prabowo Sandi dengan serta-merta dituduh politisasi agama, tapi ketika sebagian lainnya mendukung paslon lain seolah itu dukungan yang wajar dan alami. Perlu digarisbawahi bahwa kedua paslon didukung oleh ulama-ulama umat ini. 2. Saya juga merasakan bahwa ada upaya sistematis untuk menghalangi ulama umat ini untuk mengambil hak politiknya, sekaligus melakukan tanggung jawab amar ma'rufnya secara politik, seolah ketika ulama proaktif melakukan kegiatan politik maka itu politisasi agama. Runyamnya tuduhan politisasi agama ini seringkali hanya dituduhkan kepada ulama Islam semata, padahal saya tahu tokoh-tokoh agama lain, khususnya teman-teman Kristiani, melakukan hal yang sama. Karenanya dengan dukungan ini saya tegaskan bahwa ini bukan politisasi agama, sebaliknya keterlibatan saya mengambil hak politik dan melakukan tanggung jawab agama saya. 3. Walau saya sudah lama hidup di luar negeri, hampir 2/3 umur saya, tapi cinta dan perhatian saya kepada tanah air tidak pernah berkurang. Sejujurnya, saya mungkin termasuk salah satu anak bangsa yang cukup kecewa ketika negeri ini belum mampu menjadikan rakyatnya sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Negara besar yang kaya raya, tapi rakyat stagnan dalam kemiskinan. Sementara itu ada kecenderungan jika potensi-potensi kekayaan negara semakin dibiarkan untuk dikuasai orang lain. 4. Di sisi lain, negara besar ini besar dalam sejarah, besar potensi sumber daya manusia dan alam, besar dalam keberagaman budaya dan agama, dan yang lebih khusus lagi negara berpenduduk terbesar muslim dunia yang mampu mengawinkan antara Islam dan norma-norma dunia modern seperti demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan lain-lain. Sayangnya dengan segala kebesaran bangsa ini, dunia kerap masih melihatnya sebelah mata. Dalam penilaian saya, salah satu penyebabnya adalah karisma dan kapabilitas kepemimpinan. Itu menjadi faktor utama. Kasus terkecil adalah ketidakmampuan komunikasi pemimpinnya. 5. Selama ini dunia dibombardir dengan misinformasi yang salah tentang saudara-saudara kami di tanah air. Seringkali ketika mereka berkumpul dengan jumlah besar seperti 411, 212 dan lain-lain dicap sebagai kegiatan intoleran. Padahal mereka berkumpul untuk mengekspresikan diri juga karena keyakinan mereka tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Keterlibatan saya untuk menegaskan bahwa kegiatan ini adalah kebanggaan bangsa dan umat, karena bangsa ini adalah muslim terbesar dunia tapi sekaligus punya komitmen demokrasi. Apalagi semuanya dilakukan dengan aman, damai, dan penuh kesejukan. 6. Saya juga gerah dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah umat ini jika berkomitmen dengan agamanya berarti terjadi krisis loyalitas kepada negaranya. Ada upaya sistematis untuk membenturkan antara komitmen agama dan kebangsaan umat. Padahal NKRI, Pancasila, dan UUD 45 adalah hadiah terbesar umat dan ulama-ulamanya. Karenanya, saya sebagai putra bangsa ingin menegaskan bahwa keterlibatan saya di acara yang dikomandoi oleh para ulama dan habaib itu adalah bentuk komitmen kepada negara dan agama. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan di negara ini. 7. Saya juga memutuskan hadir dan mendukung pasangan Prabowo Sandi karena saya melihat keduanya adalah pasangan calon yang sesuai dan saling melengkapi. Sosok Prabowo yang militer dengan keberanian dan ketegasannya didampingi sosok muda yang pintar, visioner, sukses, dan santun. Saya menilai pasangan ini adalah pasangan yang sangat ideal dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.